Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyajikan materi perkuliahan kajian PKN SD yang mana pembahasannya adalah tentang konsep HAM dan Undang-Undang 1945. Nah, berikut uraian dari materi yang akan Ibu sampaikan. Pembahasan pertama yang akan kita bahas tentang konsep HAM dalam Undang-Undang 1945 ini adalah tentang pengertiannya. Nah, pengertian HAM ini pertama kali dimunculkan ketika pada masa Deklarasi Universal HAM atau disebut juga dengan Universal Declaration of Human Rights, yaitu pada tanggal 10 Desember tahun 1948, yang mana di sini HAM itu adalah tentang pengakuan harkat dan martabat manusia yang menyatu dalam diri manusia yang meliputi dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Nah, dalam HAM ini terdapat nilai-nilai dasar, yaitu ada nilai kebebasan atau disebut juga dengan kemerdekaan, kemudian ada nilai kemanusiaan atau disebut juga dengan perdamaian, kemudian ada keadilan, nilai yang ketiga itu nilai keadilan atau kesederajatan atau juga disebut dengan persamaan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini tanpa jaminan HAM lebih terinci lagi. Nah, hal ini bisa dilihat dari jumlah bab dan pasal-pasal yang ada itu relatif banyak, yaitu terdiri dari 11 bab dan 106 pasal. Nah, jika dicermati jaminan HAM dalam Undang-Undang 1945 dan penjabarannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, itu meliputi ada yang namanya hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, dan hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, kemudian ada hak atas rasa aman, selanjutnya ada hak atas kesejahteraan, selanjutnya ada hak turut serta dalam pemerintahan, kemudian ada yang namanya hak wanita dan hak anak. Nah, ada perumusan lengkapnya bunyi-bunyi dari pasal dan ayat yang mengandung muatan HAM itu ada pada pasal 27 Undang-Undang 1945 yang berbunyi di sini adalah yang pertama, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang kedua, itu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, selanjutnya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ada beberapa kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM. Nah, di sini sering kita mendengar adanya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM. Nah, hal itu karena HAM belum dipahami secara baik. Nah, HAM ini masih dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Padahal inti yang paling hakiki dari prinsip HAM ini adalah mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Nah, dengan kata lain, pelaksanaan HAM selalu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Nah, jadi jangan mentang-mentang ada HAM, hak asasi manusia yang kita miliki, lalu kita itu bertindak semena-mena sesuka hati, padahal HAM itu diatur juga berdasarkan perundang-undangan dan tidak boleh melampaui batas. Nah, kemudian untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, menurut pasal 89, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan yang pertama, itu ada penyebaran wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia. Kemudian kedua,
upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal, serta berbagai kalangan lainnya. Selanjutnya yang ketiga, kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM. Nah, lembaga HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk LSM atau lembaga swadaya masyarakat atau NGO atau disebut juga dengan non-governmental organization yang programnya berfokus kepada demokratisasi dan pengembangan HAM. Nah, LSM, Pro Demokrasi dan HAM yang termasuk dalam LSM ini antara lain itu ada YLBHI atau yang disebut dengan kepanjangannya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan ada Kontras yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dan ada ELSAM itu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Nah, itulah Nanda penjelasan dari materi perkuliahan kita tentang konsep HAM dalam Undang-Undang 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.